gitu. Makanya gue lihat, wih lawannya Yunus nih, gue bilang. Ya itu kan gue nggak mungkiri, gue memang panjat ke dia kan. Oke. Kan gue bilang 2, kalau lu buka, dia kan centang biru dong, udah dong. Iya. Ya berarti gue panjat ke dia lah. Yunus Martin Wamaer. Apa kabar cuy? Alhamdulillah Jer, baik. Hampir 2 tahun nih. Hampir, udah kayaknya dah. Udah 2 tahun dari kita ngebahas tawuranan, perjaluran. Tapi kita udah jangan bahas kesana lagi lah ya. Jangan ya. Udah cukup. Udah cukup lah. Apa ya, kayak ternyata niatnya pengen kemana, justru hasilnya kayak apa gitu ya. Benar-benar. Tapi gue salut sama lu sekarang. Kenapa tuh? Lu jadi fighter ya tiba-tiba ya. Factor-factoran. Masa sih orang udah dapat medali sih nggak sih, belt. Sabuk. Iya, sabuk ya. Heeh. Apa tuh waktu itu? Baku hantam. Baku hantam. Baku hantam. Lawannya siapa? Farel kan malah lu undang. Oh iya, makanya gue undang Farel, harusnya gue undang dia ya. Nggak canda gue. Ya harus fair lah, maksudnya gue nggak memihak siapapun waktu itu. Yalah. Tapi kebetulan promotornya Korudi datang ke sini bareng sama Farel, jadi gue ajak langsung. Gitu. Gimana sih kabar lu? Alhamdulillah baik, Jar. Baik ya. Dalam waktu dekat bakal tanding nih. Tanding dong. Fight. Yoi. Lawan siapa? Juanda Dali. Wah, dilupain lo nama lawan lo, harus gitu. Kayaknya nggak lo hargain banget tuh orang. Kagak lah, maksudnya baru kenal sih, jadi ya lupa ingat. Berarti kenal sama orangnya? Kenal, karena kan udah sebulan ini kan kita main ini saut-sautan, jadi kenal gitu. Oh, gua kira kenal drama nggak sih? Kagak lah ya, real lah itu ya? Real ya. Kalau misalkan salah satu dari kalian, ini kan real nih, panas-panasan gitu. Kalau sampai kelepasan lepas kontrol nih di atas ring gimana tuh? Nah, kalau di atas ring memang harus beneran ancur-ancuran lah. Ancur-ancuran, tapi kan kalau fighter harus profesional dong kontrol kan? Iya, kontrolnya ya sesuai peraturan, tapi nggak setengah-setengah, mukulnya harus beneran. Nggak ada kata kasihan ya? Nggak ada dong, kan udah perjanjian, lu naik siap dipukul dan memukul. Iya. Itu kenapa bisa tiba-tiba Juanda Dali? Kan waktu itu gue lihat ya lu di TikTok ya, gue cari lu cari lawannya di TikTok. Tiba-tiba jatuhnya ke Juanda Dali. Gue lihat, wih, ini apakah sebelumnya memang ada masalah personal atau ya udah lu pilih dia sebagai salah satu penantang dari sekian orang gitu? Jadi sih gue bikin nih, terus tiba-tiba dari pihak Bionnya itu, milih dia juga. Maksudnya bikin apa? Bikin nantang, bikin sayembara gitu, iya, kayak lawan. Dan dia juga kan salah satu influencer tuh yang centang biru gitu. Nah akhirnya dia tuh sekian banyak orang tuh dia yang dipilih sama Bion. Ini lu perlu klarifikasi juga ya, kan gue baca juga tuh banyak orang yang nantang lu kayak ngapain lu bikin tantangan terbuka tapi giliran ada fighter yang benar-benar nunjukin skillnya tapi malah milih seorang Juanda Dali yang ya maaf kata dia baru turun kan di fight. Dia belum pernah turun ke ring dong, belum pernah tanding. Belum. Nah, kenapa lu lebih milih orang yang belum pernah tanding sementara lu kan jam terbang lu juga udah lumayan nih. Kenapa lu nggak nerima tantangan orang-orang yang memang ya udah gue fighter gitu? Itu kan pas kemarin gue bikin konten kan ini juga Jer, gue pakai sabuk tuh, celebrities fight. Jadi orang tuh kayak salah paham. Itu kan sabuk lawan sabuk juga dong. Nah. Dan di sabuk itu kan ada tertulis tuh celebrity fight. Jadi gue tuh nantang tuh influencer gitu. Kayak tentang konten-konten kreator kayak gitu. Kalau di luar dari itu, gue mau tapi harus ada duitnya. Kalau cuman kayak pukul-pukulan ngapain? Gue nggak dapat duit juga. Gue lebih arah ke sana sih. Jadi gue nantang itu karena gue bawa sabuk itu biar gue kasih tau nih sabuk nih, celebrity fight nih. Jadi gue nantang tuh yang kayak TikTokers gitu, terus YouTuber gitu. Jadi biar paham. Karena gue itu biar gue kasih tahu nih ini kan perusahaannya udah jelas banget. Nah kalau misalnya di luar dari itu lu bukan kayak artis atau selebritis, ya lu harus ada dana atau enggak lu promotorin lah. Kalau untuk pukul-pukulan gue nggak mau. Berarti intinya simbiosis mutualisme. Jadi kayak lu kalau misalkan either dia seorang influencer, kalau nggak dia selebriti, kalau ada, yang penting ada exposure-nya, kalau nggak ada exposure-nya ya lu bayar gitu ya? Iyalah. Terang-terangan gue memang main tinju tuh nyari duit lah, kalau prestasi udah terlambat banget. Oh ya? Iya. Kenapa? Terus kalau misalnya, pertama gue juga bukan dari yang atlet kan, memang iseng-iseng doang tuh untuk kayak
tentang hobi kan, gue juga sekelas member. Jadi orang nih kayak mikir nih, lu aja main masih amatir. Sebenarnya tuh tinju itu ada 3 tahapan nih, member, amatir, baru pro. Amatir tuh udah bagus loh. Amatir tuh udah bagus. Udah bagus, udah main speed. Dia walaupun waktunya 3 menit terus 3 ronde, tapi itu pukulannya juga lumayan. Nah, gue ini sekelas member. Di bawahnya amatir? Di bawah amatir, bukannya amatir. Orang bilang, lu main aja masih amatir, jelek banget lu. Itu kalau petinju yang tahu itu, amatir udah bagus. Itu menuju ke pro. Nah, gue ini sekelas member, kayak gue latihan-latihan biasa. Nah, lu latihan-latihan biasa, lu menantang gue, dua pihak mau, ya naik gitu, nggak. Wah, lu kan udah sering tanding, lu lawan gue aja. Nggak bisa, tinju itu ribet. Dan tuh kan tinju juga nggak murah kan. Lu coba lu tanya petinju lainnya. Biaya hariannya, vitaminnya. Apalagi kalau lu dapat lawan tuh gemuk, terus lu harus ikutin gemuk tuh, ngegendutin juga nggak sembarangan. Ngejar berat badan sama ya. Itu effort juga tuh. Kalau kayak lu untuk ngebuncitin gampang dah, lu makan terus. Tapi kalau untuk ngekerin kayak untuk tebelin beda lagi. Apalagi lu cutting. Kan? Lawan lu lebih kurus. Lu ngurusin lebih parah lagi. Jadi tinju nggak murah, makanya gue kalau main tinju tuh gue liat lawannya dulu. Gue ngasilin apa nih? Ini gak nih? Kalau nggak, gue jujur aja gue kalau yang centang-centang gitu gue untuk panjat. Karena kan gue main sosial media kan, untuk naikin inilah apa gue tuh media gue biar naik lagi. Exposure-nya benar. Kalau lu nggak ada itu ya lu nyediain duit lah. Harus ada promotor yang gila-gilaan gitu. Make sense. Gue hargai banget nih kejujuran Yunus. Kadang kan ada orang yang munafik kayak ngomong, ya enggak lah gue emang inilah nyari ini bla bla, tai kucing. Enggak lah. Kalau lo jujur aja, yang lo cari kalau nggak exposure ya lo cari penghasilan. Karena lo merasa kayak selama lo jadi ya fighter ini, walaupun kelasnya tadi member, lo sudah ada effort ngeluarin uang, tenaga dan waktu gitu kan. Make sense, keren sih nih orang jujur. Tapi gue juga nggak marah, Jer. Misalnya kan ada atlet marah-marah nih tentang gue. Ya gue juga nggak boleh marah juga. Dia juga sisi baiknya dia mikir kayak gini. Anjing nih si Yunus nih. Nggak apa-apa ngomong anjing ya? Nggak apa-apa, santai. Anjing nih si Yunus nih, misalnya kan ada gara-gara dia nih datang nih jadi tinju nih, jadi orang asal-asalan gitu. Baik. Kan kayak kemarin tuh ada yang asal-asalan. Itu pemikiran menurut pandangan dia. Pandangan atlet nih. Pandangan atlet. Dia mikir, wah jadi tinju kok jadi ngaco gini nih, gara-gara ada segerombolan Yunus nih masuk nih. Ya gue wajar-wajarnya dia marah dong. Soalnya dia latihan parah. Tiba-tiba nih anak nih datang, gampang banget nih main tinju nih gitu. Atlet-atlet tuh, karena gue sering nongkrong sama atlet-atlet kan, gue dengerin curhatannya. Gue bilang iya sih, ada sisi baiknya juga, tapi gue juga nggak nyalain diri gue sendiri. Gue kan udah terang-terangan ngomongnya gitu, tapi atlet ngomongnya kayak gitu. Lu gara-gara lu nih jadi ngerusak. Asal-asalan. Iya, kayak diperkosa nih tinju nih. Tapi menurut gue nih ya, maaf gue potong nih, kalau menurut gue awam nih, gue nggak paham tinju. Tapi gue suka gitu, gue suka nonton combat fight gitu kan. Yang gue lihat semenjak adanya kan kemunculan celebrity match, celebrity fighter ini kan nggak sekarang, dari dulu kan udah ada kan? Iya, udah ada. Iya kan, di TV, di apa itu acaranya Dance Sport ya. Nah itu udah ada gitu, dan sekarang muncul di Indonesia. Terus juga kita lihat kayak kemunculan Paris Fernandes. Kan gue jujur aja ya, ke gue sebagai orang awam jadi terima kasih sama lu orang, karena kenapa? Gara-gara lu orang muncul tuh promotor-promotor, muncul tuh apa event-event, dan sekarang gue lihat event malah makin sering. Bukankah itu malah menguntungkan fighter ya? Nah iya, tapi ada mungkin fighter yang kayak atlet mikirnya kayak gitu kali. Wah jadi ngaco nih tinju nih gitu. Tapi kan ada sisi baiknya juga. Iya. Sekarang gini aja, kalau kita ibaratkan aja ya, contoh kayak ajang pencarian bakat di TV kayak Indonesian Idol. Ini sorry nih, bukannya maksudnya menyamakan, tapi kita ibaratkan nih. Di Indonesian Idol itu lu pernah lihat nggak audisi ada yang konyol-konyolnya? Ada. Iya kan, yang nyanyinya kocak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan gue, kenapa bisa lolos orang-orang seperti itu? Kenapa bisa lolos orang-orang, padahal kan udah ada 4 tahapan untuk lewat ke TV kan? Karena memang di-create orang-orang seperti itu tuh biasanya emang di setting untuk hadir di TV untuk hiburannya. Maksudnya daya tariknya dari situ. Benar. Sama dengan celebrity fight, kayak lu kan lu punya fans, lu punya pengikut. Dengan begitu, maaf nih, nggak semua atlet punya fans loh. Iya benar. Nggak semua atlet tuh bisa nge-create dia itu jadi seorang apa ya? Influencer. Contoh kayak KKJ atlet sekaligus influencer juga, dan itu udah nilai plus banget. Tapi tidak semua atlet bisa kayak gitu. Iya benar. Makanya di setiap event kayaknya dengan adanya celebrity fight, kalau pada yang bikin heboh, jadinya orang-orang awam tuh jadi ngelihat, oh ternyata ada atlet ini ya. Jujur nih, gue itu
dari dulu mikirnya, nih sebelum gue nonton Baku Hantam pertama ya. Sebelum gue nonton Baku Hantam pertama, gue di otak gue atlet-atlet fight Indonesia itu, maaf kata, gue selalu bilangnya paling nggak inilah, paling nggak itu. Pas gue nonton Baku Hantam pertama, gue kagum sama satu orang, namanya itu yang dia sampai backflip itu, Raul ya, siapa nih? Aduh. Oh, yang lawannya orang Manado ya? Iya sih kalau nggak salah, yang kayak ninja itu loh. Tahu gue tahu. Gue sampai lupa lagi namanya itu. Oh, lu ada ya Baku Hantam pertama? Ada, Baku Hantam pertama gue ada. Ya mungkin teman-teman, sorry nih gue lupa nama atletnya, kalian boleh tinggalkan komentar di bawah. Nah, dan itu gue datang ke acara Baku Hantam pertama ya itu tadi ketertarikan gue pada celebrity match-nya awalnya. Akhirnya pas gue datang ke situ gue jadi tahu atlet-atletnya. Ternyata ada atlet yang apa namanya? Cuma boxing doang, ternyata ada atlet yang boleh pakai kaki gitu-gitu ya. Sebagai orang awam gue baru paham gitu di acara itu. Dan menurut gue itu impact dari ya itu tadi, gue pengen lihat celebrity match-nya gitu. Benar-benar tuh. Ya. Ngaruh berarti. Simbiosis mutualisme, ngaruh. Kadang kita nggak bisa nggak bisa menyalahkan juga kemunculan orang-orang yang kayak kalian yang bikin viral gini, seolah-olah ini jadi memperkeruh dunia tinju. Padahal dengan adanya ini kan sekarang jadi rame banget gitu. Tapi mesti latihan juga sih, Jer. Mesti, ya biar nggak kayak, aduh maaf nih cuy, bukan biar biar kayak tiba-tiba Warkop DKI anjir. Dikira tinju, tiba-tiba mainnya kocak kan, jadi takutnya bahaya juga tinju loh. Kan ada tuh yang waktu itu sampai ada yang meninggal kan. Ada yang satu klub yang itu tuh yang adain pertama kali itu tuh. Sebutin aja sih. Ini yang Holywing tuh. Holywing pertama ya? Iya kan ada yang meninggal dunia. Itu aja udah profesional loh. Itu boxing atau iya, MMA? Boxing ya? Boxing. Itu aja yang udah profesional aja itu kan bisa meninggal gitu, apalagi yang gitu. Kayak kita yang orang member ya. Iya, atlet-atlet mungkin mikirnya gitu. Gua aja yang profesional aja latihan bisa 6 bulan, 4 bulan, 3 bulan. Jadi ntar lu. Iya. Tapi kalau menurut gue ya udah sih, kalau misalkan kayak adanya celebrity match yang kocak-kocakan nih tinju-tinju, anggap aja lah hiburan sekelewatnya lah gitu. Sebagai bridging kita nonton para atlet yang keren-keren. Benar-benar. Gitu. Dan gue salutnya adalah ya walaupun banyak yang mungkin protes ya, tapi kan masih ada atlet yang nerima dong. Gimana? Atlet yang nerima masih ada dong. Maksudnya nerima kedatangan influencer bikin rame pasti ada dong. Nggak ada, banyak. Nggak semuanya nolak dong. Enggak, malah banyak. Malah mereka ngebantu. Lu latihan sinus, pukulan lu kayak orang terbang kayak gitu, kayak berenang. Akhirnya gue diajak aja gitu. Malah mereka ngerangkul. Iya. Malah gue mikirnya kayak gini. Bagaimana kalau kita berkolaborasi gitu ya antara lu semua kan orang-orang yang paham media sosial. Sementara para atlet itu orang-orang yang paham bagaimana fight secara profesional. Ketika itu dikolaborasikan kan, elunya sebagai celebrity fighter atau influencer fighter bisa terbantu dengan teknik-teknik yang bagus dari mereka, dan mereka juga belajar cara membuat diri mereka bisa dikenal sama masyarakat. Karena kan lo lihat lah kondisi atlet-atlet kita. Kasian gak sih? Kasian lah. Banyak yang kalau udah jadi atlet kayak gimana ya kan? Jadi atlet aja baru dihargain, kalau udah selesai gimana? Udah selesai gimana? Makanya gue ngelihat kayak KJ, terus ada siapa itu? Ali Haidar ya? Ali Haidar. Sekarang kan mulai mengarah ke media sosial dan mereka memperkenalkan diri mereka sebagai gue nih atlet, sekaligus gue bisa lo tampil sebagai influencer gitu. Dan itu ya gue yakin banget tuh insya Allah menolong masa depan si atletnya sendiri gitu kan? Iyalah. Iya sih, kalau misalnya nggak pakai media ini kurang, maksudnya nggak inilah. Kalau untuk prestasi ya, itu kan event-event pemerintah kan berapa bulan sekali gitu. Kalau ada event pemerintah, malah gue nggak tahu loh. Ada kayak kejurnas nasional. Kejurnas Popdap Pol gitu-gitu ya. Itu malah jujur aja nggak terekspos. Iya, makanya tiba-tiba ini siapa yang kemarin kan yang dapat medali itu kan bukan ke bola doang kan. Kenapa yang diarak orang-orang bola doang? Nah tiba-tiba baru ada yang protes tuh gini-gini, teman-teman gue. Gue lihat tuh di statusnya Bung Rudy Golden Boy. Iya, nah itu gue dari situ tuh langsung mikir, iya ya kan
Yang menang kan atlet renang ada, silat kan e-sport juga loh. Iya, dari Indonesia banget kan atlet silat itu. Kenapa yang difokusin bola doang? Iya, makanya karena kan bola tuh kan peminat kan banyak tuh. Terus dia juga ngerangkul artis gitu kan, banyak artis yang senang sama bola. Nah, gimana nih atlet-atlet nih juga main media juga gitu. Nah, itu tuh. Ya setuju sih gua. Ya itu tadi gue bilang berkolaborasi supaya apa untuk kedepannya ya si atlet-atlet ini nggak sebatas hanya ya udah jadi atlet terus kedepannya dibingung mau ngapain gitu. Iya, mending kalau misalkan terjamin tiba-tiba mereka jadi ya maaf nih kayak jadi PNS atau apalah sama pemerintah tuh dirangkul masih mending. Tapi yang udah kita lihat kan enggak ya. Yang terakhir tuh yang jual medali tuh pemain bola ya kalau nggak salah. Iya benar. Nah, kayak gitu kan. Aduh. Ya semoga lah lebih terbuka lah maksudnya. Kayak melihat fenomena munculnya influencer-influencer jadi ke tinju ini, teman-teman atlet tuh melihat dari sisi baiknya gitu. Jangan lihat dari sisi yang apa ya, seolah-olah ini memperkeruh, nggak juga. Dan lu sendiri kan, gue lihat lu latihan terus ya? Latihan terus. Gue alhamdulillah udah 3 camp gue latihan di situ. Oh iya? Muter-muter. Iya, berarti ya lu menunjukkan kalau lu serius gitu. Iya, gue makanya orang nanya, Nus, lu kan lawannya maaf nih, si Juan kan dia kan gak pernah ngapain lu serius banget. Gue mau bukan ngargain si Juannya, ngargain promotor yang ngasih panggung ke gue. Bener, dan ngehargai si tinjunya gitu. Iya, bukannya persetan nih lu mau lawan gue culun kayak gimana juga. Gue gak ada urusan, gue urusannya nih sama yang ngasih ini nih event ke gue nih. Nah kan kedepannya kan bisa lagi kan. Iya kalau gue bilang, iya gue ngelonjor mah santai aja kayak gini. Kagak lah, gue latihan bener-bener soalnya. Iyalah. Pertama untuk diri gue sendiri, takut gue kenapa-napa. Kedua gue ngehargain orang yang ngasih gue inilah. Dan ngehargain penonton. Gue beli tiket mahal cuy. Mahal banget cuy. Gue udah beli tiketnya dan tiketnya mahal. Tapi menurut gue worth it. Worth it lah. Worth it. Kapan lagi lu ngeliat orang baku pukul ini cuma segitu doang ya kan? Iya, benar. Tapi kalau gue pengen tanya nih, kan tadi ada member, ada atlet amatir, ada pro. Iya. Faris Fernandes apa? Amatir. Kalau KJ pro. Pro-nya di boxing atau pro-nya di Muay Thai? Muay Thai. Di boxing dia baru. Member jatuhnya? Member. Oh gitu. Kalau dia kan memang basicnya kan Muay Thai. Dia basicnya Muay Thai. Kalau Faris kalau nggak salah tuh dia amatir dah, udah pernah tanding gitu. Oh iya? Iya. Pantesan memang terlihat jago ya. Berarti menuju pro dia tinggal ikut di event-event besar, baru jadi pro, begitu? Iya. Tapi dia udah pro juga sih kan kemarin udah ini. Main udah nggak pakai itu. Oh udah nggak pakai. Udah nggak pakai yang pas tutup kepala di itu yang ya? klub itu kan Iya, udah nggak iya, pakai. iya. Berarti kan menandakan dia pro kan. Menandakan dia pro. 6 ronde atau 4 ronde. Di atas 3 ronde. Di Beyond ini nanti, di Beyond Sport ini dia kira-kira pakai? Kagak lah, semuanya pada pro semua. Lu? Pro lah. Lu buka ntar? Iya kan di Baku Hantam juga gue pro. Anjir. Di Baku Hantam juga ada pro juga. Oh iya ya. Malah itu yang pertama kali di Baku Hantam tuh di Indonesia gue yang pertama. Pertama boxing, kedua kickboxing, ketiga boxing, keempat kickboxing. Oh iya, gue banyak melihat hal baru sih pas di Baku Hantam itu. Ada yang muter gini, orang bilang, Yunus gak bisa main tinju. Itu memang tinju ini apa tuh? Aduh, itu kan iya, si JK Saragi kan masuk UFC karena kayak gitu kan? Iya, kayak gitu. Nggak, kan kalau di boxing nggak ada tuh. Oh, nggak ada. Tapi ini freestyle boxing boleh. Freestyle boxing. Terus kayak loncat gitu, Superman gitu boleh juga. Karena itu rules-nya membolehkan. Boleh. Rudy itu kayak gitu. Terus boxing kan nggak ada tendangan tuh. Nah, itu yang pas ronde kedua itu gua kickboxing pakai kaki kayak gitu. Jadi kan dia kan mainnya kan katanya si Farel maunya pakai kaki. Gua maunya boxing doang. Akhirnya dikombain. Rudy bilang, yaudah gini aja deh Nus, daripada ribet-ribet, dua-dua gimana? Yaudah diacak, yaudah bang. Gitu. Di mix gitu ya? Iya. Bahkan ada 3-on-3-nya kan? Ada itu seru banget tuh. Iya makanya gue lihat memang ada hal baru lah muncul pas di Baku Hantam itu. Apa memang beda sih. Iya, kalau Rudy emang beda. Pokoknya dia memang membuat sesuatu itu ya fokus kepada atlet dan penontonnya juga. Jadi penontonnya benar-benar terhibur lah dengan hal-hal baru di sana gitu. Dia juga salah satu atlet kan dia. Oh iya. Dia dulu one champion ya? Iya, makanya dia ngerti nih pasaran bela diri nih larinya kemana nih dia tahu lah. Kalau yang sekarang, ini gue salut juga nih. Sekarang nih Beyond ini promotornya Selos ya? Selos. Gila, shout out buat Selos bro. Gue kenal dia dulu pelawak anjir.
komedi. Dia TikTok komedi lucu-lucu banget kontennya. Tiba-tiba fight. Salut sih gua. Bener. Dulu kan dia botak TikTok namanya. Oke, tapi ntar dibilang botak. Sebelum jadi botak terkuat di bumi kan dia botak TikTok dulu. Salut sih gua. Lo di event ini kira-kira persiapan lo udah sejauh mana nih, Soy? Gua udah R besar dah kata orang selatan mah. R besar. Ready banget. Sebenarnya kan itu kan 23 Mei tuh harusnya. Karena diundur jadi 14 Juni gitu. Oh, harusnya kemarin ya, udah lewat ya. Iya, tapi kata itunya masih suasana lebaran jadinya diundur lagi Nus. Ya udah. Bukannya malah bagus ya biar latihan terus. Iya, tapi ada aja kan yang orang kayak kelamaan lama banget nih udah. Oh, greget ya. Iya. Tapi gue lihat tuh si Juan bener-bener latihan. Lu gimana nih? Yakin gak nih? Gue patahin aja ntar, maksudnya semangat dia. Ya kan sama-sama latihan gitu. Iya, gue lihat deh. Gue sempat lihat beberapa kali kan. Wah gila, ini orang badannya dijadiin. Ngaruh nggak sih kalau badan jadi di fight? Ngaruh, tapi ya kita lihat aja nanti. Tapi kadang-kadang kalau terlalu berat gitu ribet kayaknya dah. Kalau badannya kayak Bruce Lee. Berarti lo meragukan lah powernya Juan. Power ada. Tapi gue juga ada lah. Gue juga ada, masa nggak ada? Ada ya? Ayo menurut lo, lebih mending power lo, mending power dia nih? Kalau gitu tanya Farel, gue pernah pukul dia kan. Tanya pada korban ya? Iya, aku kan nggak mau tahu. Aku nggak mau tahu, bener. Aduh. Tapi dia waktu itu kan diundang sama lo katanya kalau kalah ngapus tato, kok dia nggak dihapus ya? Emang kalau kalah ngapus tato? Iya, dia bilang, kan gue bilang lo kalau kalah hapus tato. Iya, gue hapus kayak gitu. Kamu nggak dihapus ya? Minimal dikit lah ya. Nggak murah, Soy. Iya. Suruh ikut itu kali yang hapus tato tapi ngafal berapa ayat gitu. Makanya kedepannya jangan ini dah janji-janji itu kan, tinju kan nggak ada yang tebak ya kan. Kalau lo menang sama Juan gimana? Apa lo ada berani nggak taruhan gitu? Nggak berani? Kalau gua kalah kali. Boleh kalau lo kalah dah. Kalau gua kalah apa ya? Ya gua nggak tahu dah. Takut gua juga. Soalnya kan. Berarti dia meragukan. Lo berarti nggak pede dong sama diri lo? Kan gua kalau kayak gitu gua nggak berani. Tapi gua pede, diri gua sendiri gua pede lah. Takut takabur. Bukan takut kagak bisa nepatin janji gitu. Tapi kalau misalnya. Masa lo menang lo, taruhannya menang. Masa lo nggak bisa nempatin janji lo sebagai pemenang sih? Ya maksudnya. Dia lihat kolom komentar aja dah, ntar kayak gitu ya. Kalau kolom komentar sejauh ini sih belain Nono banyak banget. 90% Jer. Iya, gue ngeliat orang-orang kok ngeragukan lu nih, kenapa? Kayaknya korban kebencian gue yang dulu-dulu tiba-tiba muncul lagi deh. Iya. Era-era konten tawuran. Iya. Berarti bukan pure mereka itu pengen support Juan menurut lo? Karena benci sama lu aja. Coba tanya deh di bocah-bocahnya, kenal Juan nggak sekarang? Subscriber dia, follower dia banyak loh. Iya, maksudnya di pasaran gua nih. Ayo, kenal Juan nggak gitu aja. Iya. Dia kan pasaran dia beda tuh. Dia kan tentang kayak apa ya? Calisthenics dah yang untuk gituin perut terus sama konten-konten rumah gitu dah dia. Oh, dia tuh family konten sama ini ya? Calisthenics. Apa tuh? Calisthenics apa tuh? Ngebangun binaraga gitu? Iya, kayak gitu. Ya kayak yang manjat besi gitu. Oh, itu namanya calisthenics tuh. Kayak bukan binaraga tuh, ada calisthenics ada lagi. Street workout gitu kan? Iya, di luar benar. gitu kan? Iya, dia push up gininya gitu. Nah, calisthenics kayak gitu. Oh, itu ya. Gue tuh sebenarnya udah lama kenal sama si Juan itu. Shout out buat Juan. Dulu gue pernah satu acara, kita tuh pernah bikin web series bareng di salah satu web series Ramadan dulu. Tapi udah lama banget. Makanya gue pas ketemu artis berarti deh. Artis dong. Artis kan maksudnya art is pelaku seni. Iya. Nah, kalau dibilang selebriti ya penonton yang menilai bukan gua gitu. Oke. Dulu gitu. Makanya gua lihat, wih, lawannya Yunus nih gua bilang. Ya itu kan gua nggak mungkiri, gua yang panjat ke dia kan. Oke. Kan gua bilang 2 kalau lu buka, dia kan centang biru dong, bener dong. Iya. Ya berarti gua panjat ke dia lah. Lu ini ada nggak sih maksudnya kayak kenapa lu memilih menjadi fighter akhirnya? Ini gara-gara bawaan darah lu sebagai orang timur. Itu termasuk juga, tapi gue lebih nyaman nih kayak gue dihargain Jer di tinju ini. Oh ya? Selama ini lu nggak dihargain di tawuran? Iya enggak dong. Malah dibenci. Siapa sih yang seneng lihat daerahnya dia dirusuhin orang gitu? Atau enggak keluarga siapa sih yang seneng anaknya jadi pelaku tawuran? Oke. Tapi kalau ditinju kita balik pertanyaan. Ada gak yang seneng? Banyak. Oke. Si Yunus tuh anak Papua. Oh lu Papua ya sih ya? Papua Makassar gua, Bugis Bone. Mama Bugis Bone, bapak Papua Biak.
Iya. Situ ya yang enak gitu. Terus kayak daerah gue nih tinggal, Yunus yang Lebak Bulus ya. Jadi ke bawah-bawah kan, jadi seneng. Mengharumkan nama daerah. Iya, ditinju gue jadi dihargain sama orang. Iya. Tapi kayak, coba kalau tawuran, situ tuh emang tuh. Bikin tawuran gini. Nah, jadi nggak bagus kan? Dia dalam kurung Yunus. Nah kayak gitu maksud gua. Jadi alhamdulillah nih gua ditinju nih kayak dihargain banget nih, jadi senang banget gua. Ya, lu mendapatkan tempat yang dimana lu tuh di respect lah gitu ya, dengan keringat jerih payah lu ya. Iya, dihargain dalam arti ada duitnya lah gitu, maksudnya gua kalau tawuran kan malah ngeluarin duit. Iya. Kalau ini kan gue malah nanya dulu, ini event apa nih? Iya. Siapa nih gitu, baru gue mau gitu. Iya. Tapi lu lu ada rencana nggak bikin kayak Paris Fernandes? Lu kan influencer, dia juga influencer. Paris Fernandes membuka fight terbuka dengan siapapun, ngundang orang di channel YouTube. Lu nggak pengen bikin kayak gitu? Nggak ada. Kenapa? Yang ada gue malu sendiri kan, gue tahu sendiri mainnya gimana. Oh baik, berarti lu mengakui kalau si Faris emang dia kan memang ini jago. Jago ya. Iya. Tapi ya gue kalau untuk arah ke situ enggak kali. Tapi gue kayak mau bikin nih, gue ntar latihan di camp mana, ntar gue akan naikin camp itu. Ntar latihannya di mana sama camp itu gitu. Oke, berarti lo punya niat mulia yang lo akan bikin nama nama camp yang lo enggak sih, itu benefitnya doang sih karena gue untuk ngoten biar gratis. Baik. Ya simbiosis mutualisme juga dong ya kan? Biar gue dapat apa nih Nus dari lu? Gue naikin camp lu ya kan? Udah selesai, jadi nggak usah. Ada gak Nus? Nggak usah bilang gitu ya. Gini gue mau naikin camp lu nih. Walaupun camp lu udah naik, tapi di camp gue siapa tahu ada yang daerah sini yang mau latihan bareng di sini. Kadang-kadang orang kan mau main tinju bingung Jer. Itu tuh mulainya kayak gimana ya? Itu masuknya gimana? Apa harus benar-benar jadi atlet atau gimana? Kan kita nggak ada yang tahu orang awam ya kan? Iya. Kan dulu kan gue juga pengen banget, gue kayak SMA kayak pengen tinju, tapi kayak nggak mungkin lah, kayaknya harus dari kecil dulu baru bisa kayak gitu-gitu. Bener-bener harus dari awal banget ya? Iya, dari awal banget kan. Tiba-tiba kayak ada event-event kayak gini, jadi orang juga, boleh lah antar member lah gitu. Bahkan ada yang ngechat gue nih, Bang, itu ring itu boleh disewa gak? Gue mau nyelesain masalah nih sama temen gue gitu. Jadi jadi orang tahu nih di ring itu tuh bukan untuk atlet doang, ada member, amatir, pro gitu. Itu kayak kejadiannya Jeffrey Nicole ya, ada. Iya, itu kan di camp gua di KPJ. Itu di KPJ tuh? Iya, di KPJ. Yang dia lawan penonton itu? Iya, lawan yang rubuh kan haters itu? Iya, kalau yang pertama kan di Bandung tuh. Di Bandung. Keduanya tuh di KPJ. Dia kan dulu kan juga latihannya di KPJ Bulungan. Oh gitu. Itu camp terlama juga dari tahun 2000. Dan lo fokus di situ? Di situ. Tapi gua kadang-kadang di Cerenda ada di Kang Boxing. Terus ada juga di Papua Top Team, di Siam tuh pasar Minggu. Oke. Nah gitu, jadi gua muter-muter gitu 3 itu. Oke. Jadi ya gitulah latihannya. Siap. Oke, gua nggak sabar sih nungguin Yunus. Gue diajar. Enggak lah, gila lo. Makanya gue kan support lo cuy. Gila. Berarti lu dukung saya jualan atau gua? Gue sih netral ya. Kenal lu, kenal dia soalnya. Walaupun mungkin dia udah lupa sama gue. Tapi di sini gue posisinya netral. Gak boleh netral dong. Gak bisa dong. Emang kalau gue memihak, kalau lo menang gue kebagian. Kagak, ya kan? Masa biar seru aja lo pilih siapa, dia atau gue? Dia lah udah. Dalam kurung. Enggak. Dia dalam kurung. Pororo fighter. Tapi alhamdulillah gara-gara dia gue ketutup sih. Hah? Ketutup cacat tinjunya. Ternyata ada yang lebih cacat lagi gitu. Ya. Gak apa-apa, lu secacat-cacatnya tapi lu berhasil membuktikan lu bisa dapat ini kan, belt gitu kan. Dan perform lu di baku hantam waktu itu menurut gua ya walaupun tadi kelasnya kayak member lo bilang gitu. Tapi kan nafas lu nggak putus cuy. Iya sih, kagak tapi ngap-ngapan juga sih. Ya biasalah namanya olahraga. Dan orang pikir Yunus baru menang sekali aja sombong. Gue udah menang berapa lo? 7 kali lagi, 2 kali kalah. 2 kali kalah tuh? Iya. Berarti itu kehitung record tuh ya? 3 kali kalah. 3 kali kalah, berarti itu udah kehitung record ini lo? Record jam terbang lu tuh udah kehitung ya? Dan itu masih member tuh, bukannya udah amatir dong kalau kayak gitu? Member juga bisa juga di kejuaraan, diikut ke itu, kayak lomba-lomba gitu ada juga. Oh ada juga. Amatir, member tuh ada itunya juga, sama juga pelindungnya pakai juga gitu, tapi waktunya doang kayaknya di ini. Target lu nih dalam fight target lu dalam fight versus Juan. Lu bikin dia KO atau
ya udah lo pengen nampilin gue sih full round KO sih biar cepet istirahatnya. Di round keberapa? Pertama dong. Gila. Target kan, itu kan target. Tapi yakin gak tuh? Yakin lah. Yakin lah ya. Yakin lah. Gue udah latihan masa iya. Uppercut patah rahang lah ya. Iyalah, minimal seminggu nggak makan lah. Bahaya dah kalau tinju, kalau lu cuma untuk konten doang, kalau nggak latihan mah boleh konten tapi latihan lah. Latihan lah minimal ya. Yang gini-gini lu ribet lu. Gimana tuh? Pada mau drama-drama lagi gue lihat. Kesono sama yang sebelah. Lawannya Bandung ya? Iya Bandung. Bandung lawan apa? Tangsel. Iya sih Tangsel. Iya. Orang bilang Jakarta, bukan Jakarta itu, dua anak itu Tangsel, ya? Iya Tangerang Selatan itu, tangga sini kok. Bororo sih itu. Gokil sih itu. Iya. Iya deket-deket sini lah. Tangerang Selatan, jadi bukan Jakarta Bandung ya. Bukan Jakarta Bandung. Oke sih, gue tunggu pertandingan lo karena gue bakal hadir 14 Juni ya. Juni di Bengkel PES. Di mana? Di Bengkel PES ini SCBD. Bengkel Space SCBD, acaranya Beyond Sport. Iya. Promotornya si Selos TikTok ya kan. Keren Selos, thank you banget nih udah support teman-teman fighter. Semoga acaranya sukses lancar, nggak ada gangguan dan semua fighter sehat sampai di hari H dan setelah fight. Amin. Amin. Thank you sih. Oke sih. Sampai ketemu di acara. Siap, see you.